Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita kembali dalam channel ini untuk belajar tentang fisika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, lanjutan dari materi besaran dan satuan. Apa itu pengukuran? Jadi pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan yang tepat atau alat ukur yang tepat. Kenapa mesti dengan alat ukur yang tepat? Ya, contohnya ingin mengukur panjang, ya harus menggunakan alat ukur yang tepat. Alat ukurnya apa? Alat ukur panjang itu ada 3 jenis yang akan kita bahas di sini. Sebelum kita lanjutkan, ada namanya ukuran ketetapan. Ukuran ketetapan yang dapat dihasilkan dalam suatu ukuran disebut ketelitian. Jadi, tiap alat ukur itu memiliki ketelitian tersendiri. Ketelitian bergantung pada skala terkecil atau biasa kita sebut adalah nilai skala terkecil, disingkat NST, yang dimiliki suatu alat ukur. Yang pertama, alat ukur. Alat ukur yang pertama kita bahas adalah pengukuran panjang. Jadi panjang suatu benda diukur menggunakan beberapa alat seperti mistar atau biasa kita sebut penggaris, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup, dan ada alat ukur panjang yang lainnya. Cuman yang kita bahas sekarang di sini ada cuma 3, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ini alat ukur panjang untuk benda-benda yang ukuran kecil atau tidak terlalu besar. Alat ukur panjang atau ukuran panjang pertama adalah mistar atau biasa kita sebut penggaris. Nah, mistar di sini berbagai jenis mistar sesuai dengan skalanya. Mistar yang skala terkecilnya 1 mm itu kita sebut dengan mistar berskala mm. Kemudian mistar yang skala terkecilnya 1 cm kita sebut mistar berskala cm. Nah, yang biasa mungkin kita gunakan di sekolah itu adalah mistar yang berskala mm. Satu bagian skala terkecil mistar ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Oleh karena itu, ketelitian mistar atau NST mistar adalah 1 mm atau 0,1 mm. Makin kecil tingkat ketelitian suatu alat ukur, maka tingkat akurasinya makin besar. Saya rasa di sini kalian sudah pernah lihat semua mistar ya, penggaris yang sudah pernah menggunakannya. Kita berangkat ke alat ukur yang berikutnya. Nah, jangka sorong. Mungkin sudah ada yang pernah lihat jangka sorong waktu SMP ya. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, kemudian mengukur ketebalan dari benda-benda yang tipis, dan mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Mengukur kedalaman di sini dalam hal benda yang kecil, bukan yang besar. Kemudian jangka sorong mempunyai 2 bagian rahang. Mungkin bisa kita lihat di gambarnya. Kita gunakan rumus. Jadi bisa kita gunakan rumus. HP itu adalah hasil pengukuran sama dengan SU. SU itu skala utama tambah skala News kali NST. NST itulah yang disebut tingkat ketelitian. Nah, ini keterangannya. Jadi HP hasil pengukuran, bisa kita singkat HP ya. Kemudian SU nilai skala utama, kemudian SN nilai skala News, dan ST adalah nilai skala terkecil atau tingkat ketelitian dari suatu alat ukur. Kita lihat contoh pengukuran yang pertama.
Nah, ini ada jangka sorong, gambar jangka sorong kita perbesar. Nah, di atas inilah yang menjadi skala utama. Ini yang di bawah, ini yang di sorong-sorong tadi yang bergeser. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk membaca skala utama. Itu yang kita perhatikan adalah garis nolnya skala nonius. Ini berhenti di garis berapa pada skala utama. Jika kita perhatikan, di sini ada angka 3, kemudian yang 4, artinya di sini adalah 3,5. Ini di sini 3,5. Dengan demikian berarti di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini angka garis nolnya skala nonius berhenti melewati garis 3,1. Belum sampai pada garis 3,2. Maka yang kita baca skala utamanya adalah 3,1. Lebihnya tidak perlu dibaca. Jadi kita ambil skala utamanya adalah 3,1. Ingat satuannya cm. Kemudian untuk membaca lebihnya itulah fungsi dari skala nonius. Jadi sebenarnya seperti ini. Antara garis 3 dengan 3,1 itu ada 10 garis seperti ini dalam sini. Nah, cuman kalau kita buatkan di sini kan terlalu kecil, jadi agak susah terbaca, makanya dibuat skala bantu, itulah disebut skala nonius. Oke, selesai skala utama, sekarang kita lihat skala nonius. Nah, untuk membaca skala nonius, itu perhatikan garis yang bawah berimpit dengan garis yang atas. Atau garis pada skala nonius berimpit dengan skala utama. Kebetulan di sini sudah ada yang dilingkari, maka jelas bahwa skala noniusnya adalah 7. Berarti kita tambah 7 kali NST yang kasorong tadi itu adalah 0,1. Ini masih satuan milimeter. Nah, setelah itu ini 7 kali 0,1 kita kalikan jadilah 0,7 milimeter, kemudian skala utamanya 3,1 cm. Nah, ini kan tidak sama ya. Tidak sama, berarti harus kita samakan satuannya dulu baru dijumlahkan. Karena kalau tidak sama itu belum bisa dijumlahkan. Kalau kita mengambil satuan senti berarti 0,7 mm yang kita ubah. 0,7 mm ubah ke senti itu naik sekali berarti dibagi 10. 0,7 bagi 10 berarti 0,07 cm. Nah, jadilah 3,1 cm tambah 0,07 cm. Nah, ingat untuk menjumlahkan bilangan desimal itu koma harus sejajar, penulisan komanya harus sejajar kalau kita tuliskan secara bersusun. Nah, ini 7, 1, 3, komanya turun sejajar. Jadilah 3,17 cm. Ingat di fisika biasakan tuliskan satuannya jika ada besaran atau ada angka yang membutuhkan satuan. Oke, ini contoh pengukuran yang pertama. Contoh pengukuran yang kedua. Nah, ini ada lagi. Nah, untuk membaca skala utama sama caranya. Perhatikan garis 0 skala nonius berhenti pada garis ini 4, di sini 5, artinya di sini 4,1, 4,2, 4,3. 4,3. Maka skala utamanya adalah 4,3 cm. Ditambah. Sekarang kita perhatikan yang sejajar garis nonius dengan skala utama. Kebetulan ini garis kelima. Maka kita dapatkan skala noniusnya adalah 5 kali 0,1 mm. Ingat ini masih berubah, masih belum sama ya, ini mili, ini cm. Ini kita kali 5 kali 0,1 dapat 0,5. Berarti kita peroleh 4,3 cm tambah 0,5 mm. Ini kita ubah kembali jadi senti, berarti 0,05 cm. Nah, kita jumlahkan, ingat cara penjumlahannya sama. Sejajarkan, koma, 5, 3, 4, koma turun. 4,35 cm.
Oke, dulu contoh pengukuran jangka sorong. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, pada contoh yang ketiga. Nah, inilah gambar jangka sorong yang sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Ini nanti mungkin ada yang sudah pernah lihat ya. Ini sebenarnya agak kecil, makanya betul-betul butuh pengamatan yang teliti. Nah, kita perhatikan nolnya ini skala Nonius ini berhenti di mana. Nah, jika kita perhatikan ini sini 4, ini garis ini 5, sini 4,5, 4,6, 4,7. Artinya skala utamanya itu adalah 4,7 cm. Sekarang kita lihat skala Nonius. Skala Nonius, nah kebetulan sini sudah ada yang digaris, ini ada yang sejajar, ya betul-betul perhatikan yang sejajar. Jika tidak diperoleh yang sejajar, ya berimpit, yang paling berimpit. Berarti ini ada angka 4, berarti skala Noniusnya 4. Jika kita masukkan pada rumus perhitungan, kehimpunan hasil pengukuran sama dengan skala utama berarti 4,7 cm ditambah skala Nonius, kita peroleh 4 kali 0,1. Ini dalam satuan milimeter. Dalam satuan milimeter. 4,7 cm 4 kali 0,1 berarti 0,4 mm. Kemudian 4,7 cm tetap. 0,4 kita konversi ke cm berarti 0,04 cm. Nah, jika kita jumlahkan dapat hasilnya 4,74 cm. Oke, itulah contoh pengukuran jangka sorong. Ini ada, sebelum lanjut, ini ada tulisan 1/28 inch. Nah, satuan ini di atas 1 inci seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita lanjut. Sekarang alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu pelat tipis dan mengukur dimensi luar suatu benda yang sangat pendek atau kecil. Jadi ini nilai skala terkecilnya lebih kecil lagi dari jangka sorong. Yang bisa diukur itu seperti diameter kawat atau ketebalan kertas. Nah, ini mikrometer sekrup mempunyai dua skala, sama halnya dengan jangka sorong, skala utama dan skala putar atau skala Nonius. Jadi ini diputar. Berbeda tadi dengan jangka sorong ya. Ini bentuknya. Skala putar ini itu terdiri atau terbagi menjadi 50 skala. Jadi satu kali putaran skala putar akan bergeser 0,5 mm. Ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Ini ada tertera pada alat. Jadi nah, ini yang dapat diukur. Jadi paling besar adalah 25 mm. Benda yang dapat diukur jika menggunakan mikrometer sekrup. Jadi ketelitian mikrometer sekrup 0,1 mm yang tertera ya, sehingga dikatakan sebagai alat ukur panjang yang paling teliti untuk saat ini. Kita lihat bagian-bagiannya. Jadi ada poros tetap, ini tidak bergeser. Kemudian ada poros geser, inilah yang bergeser pada saat diputar. Kemudian ada skala utama,
ada skala nonius atau skala putar. Ini roda pemutar ini yang bergerigi. Kemudian ada roda bergerigi juga. Roda bergerigi ya. Roda bergerigi. Kemudian pengunci. Nah, ini ada penguncinya. Jika sudah melakukan pengukuran, kita kunci agar skala noniusnya, skala putarnya tidak bergeser lagi. Nah, kalian lihat ya, sudah pernah lihat pada pembelajaran fisika di sekolah waktu SMP. Kita lihat contoh pengukurannya. Jadi caranya sama. Pertama kita tentukan skala utamanya. Nah, yang membedakan adalah pada jangka sorong, skala utama dan skala nonius itu satuannya berbeda. Skala utama satuannya cm, skala nonius satuannya mm. Nah, untuk mikrometer sekrup memiliki satuan yang sama. Skala utama dan skala nonius itu sama-sama mm. Kita lihat hasil pengukuran. 0, 5, 10. Antara 0 dengan 5 ada 4 garis, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian antara 0 dengan 1 itu ada garis tengahnya. Pas di tengah berarti itu adalah 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 dan seterusnya. Berarti bisa kita lihat ini skala utamanya berada pada garis ke-10 atau angka 10. Ini belum kelihatan garis yang di bawah ya. Jika seandainya garis bawah kelihatan berarti sudah sampai 10,5. Karena belum kelihatan garis bawah, maka skala utamanya adalah 10 mm. Untuk membaca skala nonius, kita perhatikan ini garis yang sejajar dengan sumbu utama. Itu kebetulan berada pada garis 40. Nah, ingat cara membacanya ini 40, berarti di sini 41, 42, 43, 44, 45. Di bawah ini bukan 41 tapi 39. Karena kita lihat angka yang di bawahnya 40 adalah 35. Berarti 39, 38, 37, 36, 35. Nah, gitu ya. Skala utama 10 mm, skala noniusnya 40 mm. Nah, untuk soal seperti ini kita gunakan nilai skala terkecil atau tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Jika kita kali 40 kali 0,1, jadi cara pengalinya ya ini 0,01, ada dua angka di belakang koma, maka ini komanya kita majukan 2 kali, 1, 2. Berarti hasilnya adalah 0,4. Nah, bisa kita tuliskan 10 mm tambah 0,4 mm. Kita jumlahkan 10. Nah, ini karena tidak ada komanya berarti 10,0 bisa kita tuliskan. Berarti hasilnya adalah 10,40 atau 10,4 mm. Itu contoh pengukuran yang untuk mikrometer sekrup. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini contoh pengukuran yang kedua untuk mikrometer sekrup. Kita perhatikan. Inilah yang kelihatan garis bawah 10, 11, garis 12-nya belum sampai ya. Berarti skala utamanya adalah 11,5. Ini 11,5. Sekarang skala noniusnya 40, 45, di atas 40 berarti 41 mm kali 0,01 mm. Berarti di sini adalah 0,41 ya. Nah, ini 0,41. 11,5 tambah 0,41. 11,5 tambah 0,41. Jadi komanya disejarkan. 1, 9, 1 tambah 0, 1, kemudian 1 lagi,
komanya turun sejajar, berarti 11,91 mm. Nah itu, saya rasa caranya cukup sederhana. Ini latihan pengukuran yang harus kerjakan pada buku tulis fisikanya, kemudian tulis nama, ya tentunya soalnya tetap ditulis, karena ini bentuk gambar berarti harus digambar, kemudian foto, kirimkan pada menu tugas pada Google Classroom. Alat ukur yang kedua atau pengukuran yang kedua adalah pengukuran massa. Nah, massa benda menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu benda. Massa tiap benda selalu sama dimanapun benda tersebut berada. Jadi maksudnya jika massa benda 10 kg di bumi, ya di planet manapun itu tetap 10 kg. Itulah yang membedakan antara massa dengan berat. Berat itu masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian satuan standar internasional untuk massa adalah kilogram. Nah, alat ukur massa itu disebut neraca. Neraca ada beberapa jenis, antara lain neraca Ohaus, kemudian neraca lengan, kemudian neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Setiap neraca memiliki spesifikasi penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas adalah neraca sama lengan. Ini mungkin biasa kalian lihat. Neraca sama lengan biasa digunakan untuk menimbang emas. Nah, di penjual emas biasa di pinggir-pinggir jalan itu ada. Entah sekarang masih ada atau tidak. Biasanya waktu zaman dulu sih rame. Ya. Neraca ini mempunyai dua piringan. Nah, ada piringannya. Piringan satunya tempat beban yang akan ditimbang. Kemudian satu piringan lainnya adalah untuk anak timbangan. Jadi jika sudah seimbang maka berat bendanya itu sama dengan berat anak piringan, anak timbangan yang di sebelahnya lagi. Itu cara mengukurnya ya. Jika belum seimbang ya anak timbangannya ditambahkan lagi. Kemudian ini batang kedua pada neraca Ohaus ini berskala puluhan gram. Dan batang ketiga berskala satuan gram. Neraca ini mempunyai ketelitian hingga 0,1 gram. Nah ini. Contoh soal untuk pembacaan neraca 3 lengan. Jadi cara membacanya ya tinggal dijumlahkan sebenarnya. Di sini 200, kemudian sini 20, sini 1, berarti 221 kilogram. Satuannya gram ya, 221 gram. Nah, selanjutnya adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah standar satuan waktu adalah second ya. Jadi standar satuan waktu itu second atau detik. Alat untuk mengukur waktu biasanya adalah jam. Ya, untuk mengukur waktu yang singkat atau yang sangat cepat digunakan stopwatch. Biasa guru olahraganya menggunakan ini. Kemudian stopwatch memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 detik atau second.